Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Hari ini kami dari Samarinda menuju ke Balikpapan menggunakan expander ultimate, dan kita coba masuk jalan tol menggunakan cruise control yang ada di ultimate ini. Selamat mengikuti sahabat. Sahabat, ini kita bentar lagi memasuk jalan tol. Di depan ini kita belok kanan. Ini masuk jalan tol. Sekarang kita masuk gerbang tol Palaran ini. Ya, ketika masuk kita menggunakan kartu e-tol, membuka pintu dan sekali melihat saldonya yang ada di kartu e-tol ini. Sahabat, sekarang kita mencoba. Di sini ada tombol cruise controlnya, lambang kayak kilometer atau kayak bentuk jam. Nah, di situ menandakan cruise controlnya udah mulai aktif. Cara mengaktifkan, kecepatan 50 dia bisa di set. Itu sudah aktif cruise controlnya tanpa ngegas di kaki pedal. Nah, cara menaikkan gas, di sini kita tekan set yang itu scrollnya dia untuk naik ke atas, kita menambah. Nah, dari 60 kita naikkan ke 70. Ya, kita coba hampir 80. Nah, di situ cara menaikkan. Nah, ini tombol itu naik. Nah, itu kilometer yang sebelah kanan, kilometernya. Dia melihat kilometer, nah itu sudah mencapai 80, tinggal naik. Nah, ketika ngurangin begitu juga, tinggal menurunkan ke scroll ke bawah. Nah, di situ kita sudah ini tidak nginjak pedal gas lagi, ini sudah otomatis. Ketika kecepatan 80 itu udah normal. Dalam arti RPM-nya itu 2000 RPM. Nah, itu 80.
80 kita coba menaikkan ke angka 90 km. Sekarang bagaimana ketika cruise controlnya aktif? Kita untuk mengcancelkan. Pertama, kita lihat di situ set di MID-nya. Ketika ada kita menurunkan, ini kita lihat itu di MID. Ketika kita cancelkan, kita bisa menekan lingkaran. Ini ada lingkaran yang mengaktifkan cruise controlnya. Yang kita matikan, situ hilang cruise controlnya ya, set. Nah itu muncul lagi, kita aktifkan lagi, kita tekankan set yang ke bawah. Walaupun sudah cancel, kita tekan lagi tadi, kita skip yang ke bawah, itu aktif. Berarti dengan kecepatan 50, ketika kita cancel, tiba-tiba kita matikan, tapi di atas masih di atas kecepatan 50, itu kita tekankan, aktifkan lagi cruise control dan kita set ke bawah, itu aktif kembali dengan tanpa kita injak pedal gas. Nah, ini sekarang kecepatan 70. Ketika kita rem, setnya itu hilang. Ketika ngaktifin, kita tekan set ke bawah, muncul setnya itu di atas. Gitu. Itu tanpa injak pedal gas. Ini kecepatan 70. Nah, ketika kita lihat RPM-nya, ini jalan menurun. Dia menyesuaikan dari kilometer tadi ketika 70, ketika menurun dia. Ini gas normal. Di sini ada pertanyaan. Ketika jalan menanjak dengan kecepatan misalnya 80, apakah dia mengurangi gasnya atau RPM-nya nambah lagi dengan sendirinya? Baik, kita akan lihat. Ini udah kecepatan 80 km per jam. Nah di depan ini jalan menanjak. Gimana? Apakah dia naikkan gasnya sendiri dari RPM-nya itu? Sekarang RPM 2000 dengan kecepatan 80 km. Ini jalan agak nanjak di depan. Kita lihat. Nah itu RPM-nya naik
menjadi 2.500 km dengan kecepatan kilometer 80 km per jam. Itu tetap tidak berkurang, tidak nambah, tapi RPM-nya naik. Ibaratnya gasnya ini diinjek otomatis. Lagi di depan agak menanjak. Ini kecepatan tetap 80 km dengan kecepatan 2000 rpm. Kita lihat. Nah, dia naik 2225 rpm, tapi kilometernya tetap 80 km per jam. Intinya, penggunaan cruise control ini dengan kecepatan yang kita set tadi misalnya 80 km atau 90, ketika mau nanjak dia menyesuaikan RPM-nya itu. Jadi intinya penggunaan cruise control ini memudahkan kita untuk di jalan yang sepi, misalnya seperti jalan tol ini kita gunakan. Yang mana jalan tol ini kan sepi, tidak padat, karena penggunaan cruise control ini dengan kecepatan minimal 50 km per jam baru bisa digunakan dengan set cruise control. Nah, tinggal kita mengaturnya lagi. Ketika kita mau ngurangin, kalau ngurangin dia hanya bisa 43 paling rendah, itu bisa jalan dengan menggunakan cruise control. Makanya saya anjurkan di sini cruise control hanya untuk di jalan yang sepi, yang cocok hanya di jalan tol karena bebas hambatan. Yang mana juga jalan tol Samarinda Balikpapan ini cukup sepi karena ada jalan yang masih yang lama lumayan bagus, makanya orang masih banyak melewat jalur yang lama daripada jalan tol. Ya, ini lagi hujan, kita hanya mengaktifkan wipernya. Baik sahabat, kita udah sampai di pintu keluar tol Samboja. Kita bayar karena kita tadi masuk di Palaran. Ini kurang lebih 75.500 rupiah masuk Palaran sampai pintu tol keluar Samboja. Sahabat,
Cukup sampai di sini review kita cara menggunakan cruise control pada kendaraan Xpander Ultimate. Salam sehat dari saya, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.